Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Akhir-akhir ini dalam dunia debat lintas agama, kaum umat seberang atau umat Islam mengklaim bahwa kata Allah adalah hanya milik Islam. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting dipersoalkan dalam iman? Tapi saya rasa dalam iman Kristen, ini tidaklah menjadi pengaruh besar. Karena kata Allah itu diserap atau diterjemahkan walaupun dari bahasa Arab, tetapi itu kan bahasa yang telah diadopsi oleh Indonesia. Dan seperti apa perjalanan pertanyaan ini di warungnya data? Mari kita simak seperti apa videonya seperti berikut ini. Let me do that. Gimana Kak tadi jawabannya? Belum bayar ya? Tadi jawabannya gimana? Jawaban apa? Begini dan begitu. Jawaban apa? Iya tadi Allah, Alkitab itu bahasa bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya. Saya udah jawab. Bahasa Yunaninya saya nanya bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Allah sama Alkitab. Oh, Allah itu bahasa Yunaninya Theos. Itu. Alkitab Alkitab itu bahasa Yunaninya apa ya? Kalau perjanjian lama itu namanya Taurat yang Musa itu disebut Nomos. Ya. Kalau perjanjian baru itu namanya Biblos ya, kalau nggak salah. Saya lupa nanti. Kalau gitu kan enak kalau 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 Theos kalau Injil Tuhanmu itu Evangelius terus kan saya orang Yunani nggak bang? kalau Bible kan Katanya enak. abang orang apa bang? Abang orang apa? Jadi gak Ya saya tanya abang orang apa? Orang Arab atau orang Indonesia bang? jadi gak di Ya dijawab dulu dong. Abang orang Indonesia atau orang Arab? Gak bisa dijawab ya? Saya tanya abang orang Indonesia atau orang Arab? Gak sanggup jawab? Astaga Tuhan. Yesus orang mana Pak? Yesus orang mana? Saya tanya, abang orang Indonesia atau orang Arab? Dijawab dulu dong. Yesus orang mana? Ya kamu orang mana? Kamu orang mana dulu saya tanya. Kok saya Yesus Tuhan kita itu orang mana? Sebelum kamu nanya, kan saya nanya duluan nih. Dijawab dulu dong. Gak berani jawab ya? Tuhan Kamu orang kita Indonesia atau orang Arab? orang mana Tuhan Saya kita? tanya, kamu orang Indonesia atau orang Arab? Gak berani jawab ya? Yesus orang mana Kak? Takut ya? Gak jelas. Takut ya bang ya? Nanti lu orang Indonesia atau orang Arab? Atau udah sekarang udah malu ngaku jadi orang Indonesia? Ayo dong dijawab dong. Anda orang Enggak, Indonesia atau orang Arab? pertanyaannya Yesus orang mana? Kamu dulu. Nanti saya jawab ketika kamu jawab. Kamu orang Indonesia atau orang Arab? Jawab dong. Kok takut? Takut ya? Kan saya Takut ya? kan saya belajar bahasa Arab. Saya tanya, Indonesia kamu kan orang saya bisa Arab atau orang Indonesia? orang Indonesia yang bisa bahasa Orang Arab. Indonesia. Kenapa pakai bahasa Arab kalau berdoa? Kalau Yesus Kalau orang mana? pakai bahasa Indonesia kan enak, ya kan? Gitu. Ya enggak? Kenapa kalau sholat pakai bahasa Arab nggak bahasa Indonesia, bang? Gimana? Boleh nggak sih sholat itu pakai bahasa Indonesia, bang? Nggak boleh ya? Jadi orang Arab ya? Ayo dong, dijawab dong. Kalau sholat boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Hah? Makanya dia ketakutan. Boleh nggak sholat pakai bahasa Arab? Ya, Al-Fatihahnya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sorry. Boleh nggak sholat pakai bahasa Indonesia? Al-Fatihahnya bahasa Indonesia, ya. Terus gitu baca surah-surah pendeknya bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Nah, saya tanya, doa tahiyatnya pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Nggak boleh ya?
Oh, di pasar. Boleh nggak sih? Nandi? Boleh? Ya kasihan. Giliran Nandi yang kabur. Iya, kan kalau pakai bahasa Indonesia enak. Kan orang Indonesia. Itu sesuai dengan pernyataanmu tadi. Itu. Kenapa nggak galau? Iya ya, kok bisa ya sholat harus pakai bahasa Arab? Nah itu. Tanda tanya itu. Boleh nggak Al-Fatihahnya itu bacanya pas waktu sholat itu bahasa Indonesia? Itu juga jadi pertanyaan tuh. Nih, kita naikkan lagi ya. Kan enak kalau pakai bahasa Indonesia kan? Halo, Fahir. Iya, halo. Islam Kristen bang? Ya, Islam atau Kristen? Islam. Silakan bang, mau bertanya apa tentang iman Kristen? Monggo. Baru kan saya dengar ini apa Al-Fatihah bisa. Saya dengar ini apa Al-Fatihah bisa. Gimana bang? Katanya baca Al-Fatihah lebih magis rasanya. bisa. Apa bang? Katanya tadi kan saya dengar di sini di live-nya, apakah Al-Fatihah bisa bahasa Indonesia? Iya, abang nanya iman Kristen aja bang. Gak mau nanya iman Kristen? Kalau Masih mau lanjut yang tadi? Oke boleh. Boleh nggak bang waktu sholat baca Al-Fatihahnya bahasa Indonesia? boleh kalau tahu artinya. Nggak tahu artinya bang. Serius? Emang Tahu artinya nggak tapi tahu tidak artinya? tahu. Boleh kalau tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya nggak boleh. Bagaimana Jadi caranya mau bilang baca semua kalau orang yang sholat pakai bahasa Arab karena nggak tahu artinya gitu. Astaga. Ya kan Kalau berarti Kristen. kalau abang bilang kan boleh kalau tahu artinya. Berarti orang-orang yang sholat pakai bahasa Arab nggak tahu artinya dong. Waduh. dicampur pun boleh. Dicampur boleh. Waktu berdoa kita bahasa Arab. Saya nggak nanya waktu berdoa, sholat. Saya nanya waktu sholat. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia, baca Al-Fatihahnya itu dalam bahasa Indonesia boleh nggak? Ini pertanyaan saya spesifik loh. Tergantung dari manusianya. Hmm? Tergantung manusianya. Mau dia pakai bahasa Indonesia boleh saja. Biar Tuhan yang menilai. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Waktu sholat boleh nggak? Coba makanya kau tanya dulu lah ke ustadzmu siapa aja gitu. Boleh nggak? Saya kan sholat pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh nggak sholatnya? Kalau untuk saya pribadi boleh. Oh boleh. Oke. Kira-kira kalau abang pakai bahasa Indonesia ngerti nggak artinya? Kalau bahasa Indonesia ngerti, Hah? ngerti artinya. Coba Al-Fatihah itu apa? Artinya itu? Saya kan nggak punya data. Saya nggak hafal. Loh, Tapi bukannya Islam kalau itu bahasa orang Arab- hafal? Ya tergantung orang hafalnya. Hah? Kalau kita hafal bisa diartikan. Oke. Al-Fatihah itu udah berapa kali dalam satu hari dan berapa tahun Anda ucapkan itu? Masa nggak Tiap hafal? hari. Tiap hari. Saya hafal bahasa Arabnya. Bukan, artinya nggak tahu. Artinya tahu. Artinya tidak hafal semuanya. Loh. Loh, kok bisa nggak hafal, Bang? Kita kan diajarkan bahasa Arab untuk Al-Quran. Ngapain kita juga mau hafal artinya? Tuh, jadi abang itu kayak membaca tapi nggak tahu arti. Karena abang bilang, ngapain perlu tahu artinya? Loh, berarti nggak perlu tahu artinya. Betul.
Karena ini dari Arab, kitab dari Arab. Oke, kan gini ya Bang ya, kalau nggak ngerti artinya itu gimana coba? Misal Abang baca Al-Hijr ayat 6, Ya, Abang tahu artinya? tidak. Mau saya kasih tahu nggak? Tapi jangan nyontek, Al-Hijr ayat 6. Nih ya, jangan nyontek. ini bahasa Indonesia atau enggak Bang? Saya kan udah pakai data, nggak ada sistem nyontek. Boleh tidak? Nyontek sama siapa Bang? Sama data. Oh, boleh nyontek sama data, ngapain? Tidak, Anda kan nyontek di situ. Saya kan udah pakai data. Oh nyontek itu gimana sih? Nih ya, mereka berkata, nih dengar ya, Itu sudah nyontek. saya nggak tahu bahasa Arabnya ya. Kan sudah nyontek. Ya, ini saya bacakan, saya bukan nyontek. Membaca itu bukan nyontek, Bang. Kita kan tahu membaca itu nyontek. Hah, masa? Itu Ya, apa masa itu? membaca nyontek, Bang? Gimana? Kalau membaca adalah nyontek, berarti Quran contekan dong. Bang, bener, Bang. Membaca itu nyontek. Quran itu artinya bacaan. Apa itu nyontek artinya? Parah lu. Parah lu. Ini saya baca. Apa Anda perlu? Saya bawa Quran. Nih. Jangan dibilang nyontek dong, orang dibaca kok nyontek. Kok marah? Contekan katanya. Makanya saya tanya, kalian ini baca Quran ngerti nggak artinya? Halo? Iya. Saya bacakan Quran ya. Ini baca, bukan nyontek. Nyontek. Oh, nyontek. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Udah pernah baca nih? Masa orang gila? Aduh. Makanya dibaca supaya kamu mengerti, Bang. Coba lihat, saya mau lihat. Kata Anda gini, untuk apa mengerti artinya? Loh. Coba saya lihat. Kita Ya udah, bilang cek orang di gila. Quranmu. Coba cek di Quranmu. Saya pakai pola pikir saja. Apakah kira-kira Lu Nabi pakai bisa pola gila? pikir nggak tuh? Kita kan nggak nyontek. Kita kan nggak punya contekan. Bang, ini memangnya contekan, Bang? Saya tanya. Bisa jadi. Ini contekan nggak ini? Coba lihat. Bisa menyontek. Ini contekan nggak saya tanya? Itu kalau kita bukan contekan. Loh, Kak, saya baca ini. Berarti Anda menyontek. Saya baca itu ini. Kalau Anda mengatakan ini contekan, Anda mau menuduh Quran itu adalah contekan gitu. Wah. Kok ngeri sih, Bang? Manusianya yang menyontek, bukan Al-Qurannya. Adalah Makanya ini saya contekan. tanya, kalau ini dibaca itu dicontek nggak artinya? Kalau menurut Anda bagaimana? Ya dibaca. Kalau nyontek gimana? Kalau nyontek itu tahu. Hah? Saya enggak nyontek karena saya tidak nyontek. Anda mau saya kasih tahu contoh contekan? Oke. Gimana? Di dalam Alkitab kami, ya, Contek. Alkitab kami Wahyu, nih, Wahyu 1 ayat 17, Yesus itu mengatakan gini, aku adalah yang awal dan yang akhir. Terus tiba-tiba di sini ada, kira-kira mana yang nyontek? Di sini Wahyu 1 ayat 17, ya, di Alkitab kami Wahyu 1 ayat 17 dituliskan, ya, Yesus ini bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Abad 1 ini udah ada. Nah, lalu abad 7 ada lagi yang kayak gitu. Kira-kira mana yang nyontek, Bang? Kalau saya dua-duanya dicontek karena Oke, Alkitab ini baru pertama sekali diucapkan, ya. Baru pertama sekali diucapkan Yesus. Yesuslah yang pertama kali mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia nggak pernah mendengar ada orang yang mengatakan seperti itu. Sabar. Ya, sebelum Yesus mengatakan itu, di abad 1 dituliskan oleh Yohanes. Saksinya itu adalah Bunda Maria dan ada satu orang lagi saksinya. Ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu sudah mengaku yang awal dan yang akhir. Ini belum ada.
Satu orang pun belum ada yang mengklaim bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Ini kitab saya ini. Lalu tiba-tiba di abad 7 ada yang mirip. Al-Hadits ayat 3. Kira-kira gimana itu Bang menurutmu? Gimana? Ya, wahyu kami ini ya dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan saksinya Prokorus dan Bunda Maria ketika di Pulau Patmos. Yesus itu mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Abad 1 dan pertama, the one and only. Di abad 1 Yesus yang mengatakan itu. Tiba-tiba di abad 7 ada yang mirip. Al-Hadits ayat 3. Menurutmu mana Bang yang contekan? Gimana Bang? Ini muridnya Rasul Yohanes Prokorus dan Bunda Maria ibunya Yesus menjadi saksi bahwa Yesus mengatakan itu. Yang namanya kitab tidak ada contekan, cuma manusia yang sering menyontek atau merubah-rubah dengan arti-artinya. Kitab saya itu semuanya perkataan Yesus yang dituliskan. Siapa yang menulis? Oh, berarti kitab kamu adalah kitab yang dituliskan. Iya dong. Emang Quran nggak dituliskan? Quran diciptakan. Quran diciptakan. Iya. Berarti Allah menurunkan kitab Quran ini dalam bentuk buku dari langit. Dalam bentuk ciptaan langsung. Tidak ada kata Apa itu ditulis atau ciptaannya apa. apa? Ciptaannya yang seperti apa? Seperti apa yang Anda lihat kitab itu. Tidak Oh, ada yang ini bisa. bukan dari percetakan. Ini bukan dari percetakan. Itu sudah beberapa kali dicetak-cetak gitu. Cuma isinya Sekarang kan saya langsung dari Sekarang saya Tuhan. tanya, Quran ini ciptaan atau bukan? Ciptaan Ciptaan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan punya mesin percetakan. Mana sih? Nah, yang saya tahu kertas ini diciptakan manusia. Manusia yang membuatnya menjadi buku lembaran-lembaran begini. Apakah Anda mau mengatakan Allah adalah manusia itu? Hah? Gimana? Makanya kan dari tadi sudah saya bilang, Anda tanya aja ke saya. Kalau saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Anda Nanya aja. sendiri yang mau nanya. Yaudah, nanya aja sama saya. Kalau Anda nanti nanya, ditanya, Anda nggak tahu. Oke, saya tanya. Berhubung jawabanmu pun nggak ada yang berkualitas, mendingan kamu nggak usah nanya. Pasti pertanyaanmu juga pertanyaan tukang beca. Ikan yang normal-normal aja, Kak. Waduh, memang yang itu nggak normal tadi. Bung. Nyambung. Gimana dong? Kita naikkan yang lain ya. Semua lukis tutup kiri. Oh boy mau naik, oke boy. Kirim permintaan boy. Boy. Yang mana boy? Namamu boy. Mana boy? Oke, ini dia. Kencana. Teng. Jangan lupa tap ya teman-teman yang di bawah. Halo boy. Halo. Islam Kristen boy. Halo. Islam Kristen Ya. boy. Islam atau Kedengaran? Kristen? Suaraku kedengeran nggak Kak Galau? Kedengeran. Halo, Islam halo. atau Kristen boy? Halo, Ya, kedengaran? ada suaranya, ada. Tadi Mbak menyinggung tentang surat Al-Hijr ya.
Islam atau Halo. Islam atau Kristen? Islam. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Dengar nggak? Silakan mau bertanya apa? Iya, dengar. Silakan mau bertanya apa? Ini saya yang nge-lag atau gimana sih? Nggak jelas suara kakak. Suaraku ya? Oh, Maksudnya jelas. gimana? Katanya kali yang lain. Jelas Jelas kok. kok, jelas. Mau nanya apa, Boy? Tuhan kakak manusia apa Apa? Allah atau manusia? Allah dan manusia. Dua-duanya. Iya. Tuhan Apa kakak yang mau bertanya? berarti dua. Satu. Tuhan kakak berarti dua. Satu. Kok bisa satu? Iya, karena dia mengambil kodrat manusia. Berarti yang di bumi manusia. Yang di bumi, manusia dan Allah. Berarti dua. Satu. Namun punya dua kodrat. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Allah itu nama atau sebutan? Hakikat. Enggak nama. Allah itu hakikat. Bukan nama. Enggak nama. Bukan. Oh, enggak nama. Bukan. Bagi kami Allah itu bukan nama. Kalau bagi abang, Allah itu nama. Iya, nama untuk Oke. sebutan. Oh, Kalau iya. untuk kami, Kalau Allah itu adalah nama, sebentar. Kalau Allah itu adalah nama, berarti Allah itu sama dong seperti abang punya nama. kan udah saya bilang tadi sebutan untuk sesembahan. Iya, kalau Allah itu bernama berarti manusia sama seperti manusia. Manusia juga bernama kan? Coba. Abang ini manusia atau abang manusia kan? Abang manusia? Iya, Ya, namanya? namanya Boy. Ah, Allah itu jenisnya apa? Allah. Allah itu zat. Allah itu zat. Nah, zat itu namanya apa? Zat lah. Apalagi? Iya, zat itu namanya apa? Namanya Zat itu bernama Allah, gitu. zat. Zat tahu zat kan? Tahu. Nah. Kalau Iya, zat nama yang zat, abang sembah zat itu ada namanya. namanya nggak, Bang? Hah? Saya tanya, kok zat namanya? Katanya tadi Allah nama, zat nama. Jadi yang benar dong. Zat itu hakikat, Bang. Zat itu artinya hakikat. Jadi Allah yang adalah zat itu, hakikatnya itu Allah. Berarti Namanya Mbak siapa? Saya tanya. Saya tanya, yang bilang nama tadi, yang zat kamu itu sembah. Allah, sesembahan. Iya. Nama zat yang kau sembah itu siapa? Allah. Allah. Kamu yang manusia namanya Boy. Berarti Allah atau zat yang kamu sembah punya nama, kamu pun punya nama, berarti kalian udah sama dong. Sama-sama punya nama gitu. Dengarkan dulu. Kalau kami umat Islam, Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Iya. Kalau Allah bisa nggak menyerupakan dirinya dengan makhluk? Bisa, tapi tak kecuali. Oh, bisa. Tunggu dulu, dengarkan dulu. Allah bisa nggak menyerupakan? Dengarkan dulu. Tapi tanpa mengurangi kemahakuasaannya. Contohnya, Iya. Tuhanmu bisa nggak jadi batu? Tuhanmu dulu lah, bisa nggak jadi batu? Aku dulu yang nanya, kan aku yang nanya dulu tadi. Tuhanmu bisa nggak jadi batu? Bisa. Dia berpikir dulu, Mbak dulu. Bisa. Iya, Bisa. Bisa nggak Tuhan membuat batu itu
tapi nggak bisa diangkatnya. Tuhan itu nggak ada yang nggak bisa. Iya, bisa nggak Tuhanmu membuat batu itu tapi tidak bisa diangkatnya? Tuhan itu nggak mungkin nggak bisa ngangkat batu. Kan Allah apa Tuhan kan bisa semua. Pasti bisa ngangkat batu lah, nggak mungkin. Bisa nggak Tuhan itu membuat batu itu sebesar mungkin tapi nggak bisa diangkatnya? Tapi nggak bisa diangkatnya. Tuhan saya bisa membuat batu. Bisa nggak dia membuatnya nggak bisa diangkatnya? Menurutmu bisa? Bisa nggak Tuhanmu membuat batu itu tidak bisa diangkatnya? Tuhan saya bisa buat batu. Bisa nggak dia membuatnya tidak bisa diangkatnya? Bisa dia membuat batu. Iya, bisa nggak dia membuatnya tidak bisa diangkatnya batu itu? Bisa nggak? Bisa. Jangan pertanyaannya itu beranak. Pertanyaannya itu satu. Pertanyaanmu itu kan beranak. Bisa nggak Tuhan membuat batu? Bisa. Bisa nggak dia angkat batu yang diciptakannya? Dengarkan Bisa. dulu pertanyaannya. Bisa nggak Tuhanmu itu membuat batu tapi tidak bisa diangkatnya batu itu? Kalau Tuhan bisa membuat pakai tapi, artinya tapi itu ketidakbisaan. Tuhan saya nggak bisa pakai tapi, pasti selalu bisa. Tapi Tuhanmu tadi Jangan bisa pakai semua. tapi dong. Bagi Tuhan tidak ada Iya, kata makanya tapi. aku bilang dia nggak perlu jadi manusia untuk merendahkan dirinya sendiri. Itulah hakikat Tuhan itu. Sebentar, kalau Anda mengatakan dia tidak perlu, Anda mengatur Tuhan gitu. Bukan kayak begitu. Kalau Tuhan Bisa nggak? Pertanyaan saya gini, kembali ya. Bisa nggak manusia mengatur Tuhannya? Bisa nggak manusia mengatur Tuhannya? Bisa nggak? bisa nggak Tuhan mengatur? Ngapain Tuhan mengatur? Bisa nggak Itulah aku bilang sama. manusia? Gini, dengerin gantian. Bisa nggak kamu, boy, manusia? Kamu kan manusia. Bisa nggak manusia Jawab mengatur dulu Tuhan? yang ku Bisa nggak? bilang. Jawab dulu Itu yang kan ku saya bilang. Jangan jawab. dulu bertanya. Itu saya jawab. dulu. Itu dari tadi saya jawab. Apa? Itu tadi saya jawab. Kalau saya kembalikan ke Allahmu, bisa nggak Allah membuat batu yang tidak bisa dia angkat? Makanya aku bilang tadi nggak. Dia nggak usah jadi manusia. Andai, oke. Baik. Saya anggaplah saya nggak bisa jawab. Kalau saya balikan pertanyaan itu, bisa nggak Allah membuat batu yang dia tidak bisa angkat? Itulah aku bilang nggak. Coba berpikir dulu kamu. Kalau Allah Makanya aku Subhanahu wa bilang. Ta'ala, Dengar dulu orang. kamu pertanyaan saya nggak kamu simak. Bisa nggak manusia mengatur Allahnya? Itu dijawab itu. Bisa nggak manusia mengatur Allahnya? Bukan Allah mengatur manusia. Dibalik ini. Coba, ini dijawab dulu, biar kamu berpikir. Silakan. Kalau kamu bilang dia nggak perlu jadi manusia, kamu lagi ngatur Allah. Kok mengatur sih? Boleh nggak? Loh, Kok mengatur? karena begitu kamu mengatakan Allah itu nggak perlu jadi manusia. Kamu barusan ngatur. Nggak sadar? Pernah sadar nggak? Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Kamu mengatur. Kamu membatasi Tuhan. Makanya pertanyaan saya, boleh nggak manusia mengatur Allahnya? Ini kan pertanyaan donditan yang dungu. Ya, donditan dungu itu jangan kau ikuti. Karena bisa saya balikan. Kan? Hilang itu langsung. Makanya saya bilang, jangan mempertanyakan kepada Allah dengan narasi tapi. Itu loh. Tuhan itu nggak bisa ditapikan. Tapi itu adalah pengecualian. Tidak ada Ya, itu pengecualian. Tuhan bagi udah merendahkan Allah. apanya? Coba kamu jawab. Udah merendahkan dirinya. Memang Tuhan saya merendah. Betul. Tuhan saya memang merendahkan dirinya. Tahu nggak siapa yang nggak pernah bisa merendahkan diri? Siapa yang nggak bisa? Setan. Kamu. Saya kasih tahu, Tuhan bisa merendahkan diri karena dia mampu. Yang tidak mampu merendahkan diri itu adalah iblis. Pernah nggak lihat iblis merendahkan diri?
Pernah nggak melihat iblis merendahkan diri? Di Quranmu jelas dikatakan iblis nggak mau sujud sama Adam karena iblis nggak bisa merendahkan diri. Tapi Tuhan saya bisa merendahkan dirinya. Ya, kalau kamu mengatakan Tuhan kok merendahkan diri, iya. Tuhan saya bisa karena Tuhan saya bukan iblis. Itu yang harus kamu tahu. Coba. Rendahkan tapi Tuhanmu bisa nggak merendahkan diri? Tunggu. Tuhanmu bisa nggak merendahkan diri? Saya tanya. ya Bisa nggak Tuhanmu merendahkan diri? bukan tanpa mengurangi esensinya. Jangan pakai tapi. Saya tanya, bisa nggak Allahmu merendahkan diri? Bisa nggak? Bisa tapi harus ada tapinya. Tadi udah saya bilang rule-nya adalah jangan mengatur Allah. Pokok mute. Mengatur Tuhan. Saya tanya, Allahmu bisa nggak merendahkan diri? Iya atau tidak aja? Gak usah pakai tapi. Bisa saja. Bisa. Berarti kalau Allahmu bisa merendahkan diri, berarti dia bisa jadi manusia. Kenapa? Jangan begitu. Ketika kamu mengatakan bisa, loh Tuhan saya juga bisa jadi manusia. Terus apa masalahnya? Nggak ada masalahnya kan? Kamu ketika menjawab tapi, kamu seperti Adam dan Hawa. Disuruh taat tapi mulu. Ngelawan. Ya? Coba make sure dulu, bisa nggak Allah merendahkan diri? Pastiin dulu dong. Bisa nggak Allah merendahkan diri? Mengurangi esensinya. Saya nggak nanya mengurangi, nggak pakai tapi, nggak pakai tanpa, nggak pakai Ya, pemanis Allah dari belakang. itu maha besar. Dengar nggak? Saya tanya, Allahmu bisa nggak merendahkan diri? Bisa. Bisa. Ya udah berarti Allahmu bisa dong jadi manusia. Sama seperti Tuhan saya juga bisa merendahkan diri. Kenapa kamu katakan Tuhanmu merendahkan diri? Nggak apa-apa karena dia bisa. Kalau dia bisa terus kenapa lu marah? Kok mute? Udah ya, saya turunin lagi kamu. Bukan saya mute lagi. Ya. Pertanyaan Ronditan yang bodoh itu, ya, itu harusnya dia pertanyakan juga ke Tuhannya. Jangan nanya ke Tuhan orang, tanyakan Tuhannya. Bisa nggak? Ya, kalau Tuhannya aja nggak ditanyakan dulu, ngapain nanyain Tuhan orang? Selalu saya katakan, kalian koreksi dulu di dalam rumah kalian, baru pindah ke tetangga. Hah? Kalau nggak bisa ngoreksi Tuhan kalian sendiri, kok ngoreksi Tuhan orang? Siapa Anda? Ada lagi yang mau nanya? Silakan. TBP. Oke. Pastikan Islam ya. Halo Kak, Islam Kristen bang? Islam. Silakan, mau bertanya apa? Tadi nyambung yang tadi aja sih Kak. Silakan Pak. Tadi ada apa? Aku nggak ngikutin banget sih ya. Cuma Ngikutin orang kamu dari tadi di bawah saya lihat kok ada gitu. iya maksudnya baru 10 menit paling. Tadi membahas tentang kenapa sholat Al-Fatihah. Apa? Bisa nggak pas sholat baca Al-Fatihah itu nggak bahasa Arab? Tidak bisa. Harus bahasa Arab. Harus ya, harus bahasa Arab. Harus. Karena itu Alasannya harus bahasa Arab apa? memang sudah di dalam hadis sendiri. Alasannya apa? Di dalam hadis ada Mbak itu Mbak. Persisnya Di saya dalam hadis apa? tidak hafal, tapi ada di dalam hadis bahwa semuanya misalnya Mbak ya, kita baca Al-Quran, kita harus membaca Arabnya juga plus sama baca artinya. Jadi kita kalau berkata kita Hah? Kemute bang, kemute. Kejeda bang. ada telepon baru. Oke.
Oh, di mana Allah mengatakan kalau baca Quran itu harus bahasa Arab? Baca Quran, emang Al-Quran kan bahasa Arab. Oh, ya itu kan karena diturunkan di Arab. Seandainya turun di Indonesia, seandainya Quran ini diturunkan di Indonesia, Kalau boleh kita nggak Quran, dibaca Quran ini dalam bahasa lain selain Indonesia? Quran itu tidak bisa Mbak diandaikan seperti itu, Itu kan tidak karena bisa. turunnya di Arab. Kalau turunnya di Indonesia gimana kira-kira Quran itu? Bahasa apa kira-kira? Tidak bisa Mbak diandaikan seperti itu. Saya Tidak bisa. tanya, loh, kok nggak bisa diandaikan? Berarti Quran ini bang hanya untuk orang Arab dong? Ya tidak. Nah, Kan ada artinya Mbak. Mbaknya misal nih, Mbaknya Gimana? orang ini. Orang Gimana bukan ada? orang mana. Misal. sebentar. Oke. Sejak kapan Quran itu punya arti? Sejak kapan Quran itu sebenarnya bukan arti ya. Dia punya bahasa sendiri, bahasa Arab. Jadi seperti halnya kalau Kalau orang Arab baca Quran diartiin lagi nggak? ya tidak perlu karena sudah bahasanya. Tadi pertanyaan abang, Quran itu harus dibaca pakai bahasa Arab dengan artinya. Maksud Loh, itu bukan pertanyaan. saya mengingat yang anda katakan. Tadi narasi Anda. Itu statement, itu bukan pertanyaan. Oh salah statementnya. Iya itu jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran sebagusnya kita membaca Arabnya beserta artinya sehingga kita tahu nih Kalau artinya orang apa. Arab, kalau orang Arab gimana? Ya orang-orang karena itu udah bahasanya mungkin segala tahu. Berarti baca Quran nggak harus pakai artinya dong? Tidak harus pakai artinya untuk orang yang tahu. Kalau untuk orang Indonesia ya harus pakai artinya. Oke. Kalau orang Arab berarti mengerti lah ya bahasa Arab Ya, Quran. Pak. Iya pasti. Contoh begini aja Mbak, gini Mbak. Sekarang saya tanya, Ada alif lam ra artinya apa? ada bahasa Indonesia tempo dulu. Bukan, saya Sama nggak mau ke tempo- situ. Saya nggak mau ke situ. Oke. Ini kan katanya kalau orang Arab itu nggak perlu diartikan. Nah, kira-kira alif lam ra itu kan ada di Quran, ya. Alif lam ra surah berapa ya? Itu artinya apa, Bang? Saya nggak tahu Mbak. Tolong bisa kasih tahu saya kalau misalnya. Kalau Surah- perkataannya saya nggak tahu. Ya, surah Ar-Rod ayat 1. Coba, alif lam ra. Kira-kira tuh apa artinya? Saya nggak tahu perkataan Mbak. Mungkin Mbaknya bisa ngasih tahu saya. Dari artinya itu. Orang Arabnya aja, Bang. Orang Arabnya aja nggak ngerti. Apalagi abang, apalagi saya. Nah, Coba. Lah itu namanya pertanyaan Kalau juga kan alif Mbak. lam ra. Wong orang Arab itu sebenarnya ada artinya Mbak. Cuma kan luas. Oke, apa Terlalu artinya? luas Mbak. Terlalu luas. Orang alif lam ra kok terlalu luas artinya. Seperti ya. Di surat Al-Baqarah ayat 1 Iqra bacalah. Itu sebenarnya enggak terus letterlek bacalah hanya dibaca kan harus mengerti panjang gitu loh Mbak. Saya nggak nanya itu. Kira-kira orang Arab tahu nggak arti alif lam ra? Mbaknya mungkin salah tanya sama orang ya. Saya bukan orang Arab soalnya Mbak. Oke, orang Indonesia kan diterjemahkan ya. Iya Mbak. Nih, diterjemahkan tidak tahu ini punya perkataannya. saya ini ada terjemahannya, ada Indonesianya. Oke, Alif lam coba. ra itu kalau memang ada artinya harusnya ada dong diterjemahkan. Ada yang tahu nggak arti alif lam ra? Saya nggak tahu Mbak. Jangankan Mbak, Kemenak aja nggak tahu, makanya nggak dikasih artinya. Nah, ya itu berarti udah tidak tahu dong jawabannya. Nah, makanya tadi Anda mengatakan orang Arab itu nggak perlu diartikan lagi. Mereka tahu loh alif lam ra kenapa? Mbak, itu cuma hanya ibarat ya Mbak. Itu cuma satu kata yang mereka nggak tahu artinya. Mungkin dari itu Bisa nggak? Sekarang saya tanya gini, bisa nggak? Itu kan alif lam ra itu satu ayat. Bisa nggak ayat itu nggak ada artinya? ayat itu nggak ada artinya, pastinya tidak ya Mbak. Mbaknya mungkin bisa cari Mungkin referensi. nggak? Menurut Bang TBP, mungkin nggak Allah menurunkan ayat yang nggak punya arti? Jelas nggak Mbak. Pasti Loh ada. ini buktinya ada satu. Ah, Loh ini buktinya satu Mbak,
ada satu ayat yang nggak punya arti gitu. Oke. Ada satu ayat mungkin yang saya sebetulnya tidak tahu, Mbak. Saya tidak hafal Al-Quran, tidak terlalu sering baca Al-Quran, tidak. Tapi kalau ada ayat yang turun seperti itu pasti ada artinya. Mungkin Mbaknya bisa nyari referensi. Saya bukan ahli agama, Mbak. Saya menggabung ke sini karena ini saya... Ada ratusan orang nanya alif lam ra nggak ada yang tahu. Orang kemenak nggak mengartikannya, gimana mereka tahu? Cari mungkin sangat-sangat jarang bagi Mbaknya untuk mencari referensi di ustadz mungkin. Udah, mungkin abang punya kenalan ustadz, silakan ditanyakan. Surah Ar-Ra'd ayat 1, alif lam ra itu apa ya artinya? Itu bakalan jadi catatan saya. Tapi masih gini, Mbak. Tadi saya sudah sempat dengar juga Mbaknya baca artinya surat An-Najr atau apa itu ya? Al-Hijr 6. Nah, ya itu. Tadi bilang apa? Nabi gila itu. Coba baca aja. Apakah itu? Coba buka aja Qurannya Al-Hijr ayat 6. Oke. Itu, dan kalau misalnya nih, Mbak. Saya cuma bacakan ya, saya nggak menafsir, saya cuma baca. Iya. Karena memang itu tertulis. Itu utuh. Karena kan antara satu ayat dan ayat lainnya tuh pasti berkaitan, Mbak. Jadi tidak berdiri sendiri. Bang PBP kira-kira punya Quran nggak? Punya, tapi nggak saya bawa, Mbak. Saya lagi di mobil sekarang. Punya HP satu lagi? Nah, kalau ada HP satu lagi, mungkin abang bisa cari di HP satu lagi Al-Hijr ayat 6. Coba dibaca. Kalau ini bisa Enggak keputus. Agatha, kamu nggak tahu tentang Quran? Iya, makanya saya nanya. Mana sih? Agatha, alif lam ra tuh bukannya itu ya? Ayat-ayat kitab. Apa tuh? Ayat-ayat kitab apa? Iya, itu Artinya bukannya ayat-ayat kitab. nggak ada artinya. Oh, Ada artinya ya? Iya, coba aja. kepotong nggak sih? Apa tuh? Abang tadi baca ya? Iya sih. Mbak. Kira-kira apa? Tadi surat apa? Al-Hijr ayat 6. Ada yang bilang itu rahasia Allah. Kalau rahasia kenapa diturunkan? Naik aja yang bilang ABC apa artinya. Makanya saya tanya. Itu kan satu ayat. Itu satu ayat. Mungkin nggak Allah menurunkan ayat yang tidak ada artinya? Itu loh pertanyaan saya. Ya, kalau Anda nanya, ABC apa artinya? Nggak ada artinya. Apa kamu mau bilang Allah menurunkan ayat yang nggak ada artinya? Mbak, kalau Allah menurunkan ayat yang tidak Nggak, ada. saya baca komen di bawah. Oh, oke. Ya, gimana Saya Al-Hijr tadi ayat udah 6 baca, dibaca? memang ada Mbak kata-katanya apa bla gila, tapi masih ada terusannya, Mbak. Oke, saya tanya, itu ayat? Iya, itu ayat. Coba baca ayat. Artinya Indonesianya seperti itu. Bapak tahu nggak siapa yang mengatakan Nabi itu gila? Siapa? Siapa yang mengatakan Nabi gila? Itu di dalam Al-Hijr ayat 6 itu kira-kira siapa yang mengatakan gila? Itu masih ada terusannya loh, Mbak. Coba dibaca ayat berikutnya. Ini kalau saya keluar ini saya nggak keluar suaranya, soalnya saya harus baca soalnya, Mbak. Saya bacain ya. Ini saya bacain ya. Nggak keberatan kan saya bacain kan? Nggak apa-apa. Tadi sepintas saya udah baca. Di sini takutnya kan jangan jangan baca Al-Quran, kok nggak ngerti apa-apa. Oh, cuma baca loh. Artinya Takutnya saya dilaporin menista lagi. Orang baca Quran pun dibilang menista. Bingung aku. Iya kan? Pada sensi soalnya. Ini saya bawa dari Quran NU ya. Faslab bisa naik nggak Faslab? Oke. Kepada mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Benar kayak gitu tulisannya tadi, Bang? iya. Oke, ayat 7-nya.
Ya, mengapa engkau tidak mengatakan mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Ayat 8 tuh. Ayat 9-nya, kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Mereka tidak diberi penangguhan. Ayat 10-nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami memeliharanya. Ya. 11-nya, sungguh kami benar-benar mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat terdahulu. Ayat 12-nya, tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu mengolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang terdahulu. Nah, di ayat 13 yang dikatakan, demikianlah kami memasukkan olok-olokan itu ke hati orang-orang berdosa. Kami di sini siapa? Ya, esensinya kami loh ya. Allah. Kami itu Allah tuh mengatakan diri dan para malaikatnya. Ya, itu saya tahu artinya itu. Ya, saya skip itu. Saya nggak peduli. Kalau Allah memasukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang berdosa, sehingga orang berdosa itu mengatakan Muhammad gila, berarti sebenarnya yang mengatakan Muhammad itu gila Allah atau orangnya? Iya, orangnya, Mbak. Jadi yang memasukkan olok-olokan itu siapa? Iya, jadi kita itu diciptakan tuh ya Mbak ya. Itu ada baiknya, ada jeleknya. Kalau Mbaknya ngolok-ngolok berarti Mbaknya lagi menggunakan sisi jeleknya Mbak. Tapi kalau Mbaknya ini dengar kata Allah ya, dengar kata Allah ayat dulu. Demikianlah kami, berarti Allah memasukkan olok-olokan itu ke hati orang berdosa. Berarti olok-olokan itu berasal dari Allah. Oke, Mbak. Jadi yang mengatai Muhammad itu adalah gila sebenarnya Allah. Allah meminjam mulutnya orang-orang kafir. Gitu nggak sih? Tidak seperti itu Mbak. Tidak seperti itu. Ya udah. Kalau nggak seperti itu nggak apa-apa. Kalau tadi saya terima kasih udah dibacain. Tapi dari kok tadi saya dengerin, kita itu diciptain kayak kita aja, Mbaknya atau saya diciptain, kita tuh bisa milih Mbak, kita jadi mau orang baik atau orang jelek. Dan semua fasilitas ada, kita bisa, contoh ya, untuk kita bisa pakai narkoba, kita bisa apa, termasuk olok-olok itu kan perbuatan buruk Mbak, kita bisa milih. Saya nanya, yang memasukkan olok-olokan itu siapa? Itu sifat. Loh ini Allah sendiri ngomong, kami memasukkan olokan-olokan itu. Kenapa Allah menyediakan olok-olokan untuk manusia gunakan? Kenapa Allah tidak menyediakan kalau Mbak, saya kasih tahu ya Mbak ya. Kalau kita diciptakan tanpa ada ujian, tanpa ada, ya baik-baik aja semuanya masuk surga Mbak. Ya bagus dong. Iya bagus. Kita diciptakan untuk menyembah dengan berbagai ujian. Berarti Anda pengen semua manusia ini nggak masuk surga? Bukan gitu, Mbak. No. Kalau Mbak, Bang, boleh sekarang saya tanya Anda. Saya ngomong bentar, boleh nggak? Lebih bagus nggak orang itu bajunya bersih semua daripada jorok? Karena Anda bilang gitu, seolah-olah ya kalau ada bersih aja gimana? Kalau nggak ada jorok ya nggak mungkin katanya kan gitu. Ya. Mbak, kita itu diciptakan sama kita. Ini apa ini? Oh, sorry. Apa? Kita diciptakan itu kalau misalnya Mbaknya bilang, kenapa kok olok-olok itu? Dia nggak punya olok-olok, cuma malaikat Mbak. Kalau di agama saya Mbak, malaikat diciptakan dengan cahaya. Dia tidak punya nafsu. Nafsu itu maksudnya kita melakukan pelanggaran itu salah satu esensi dari. Saya tunjukkan ada malaikat yang punya nafsu gimana? Kalau saya tunjukkan satu hadis yang mengatakan malaikat punya nafsu gimana? Hadisnya hadis apa? Lanjut aja, nanti saya tunjukin. Oke, tunjukin aja nggak apa-apa Mbak. Karena malaikat setahu saya itu terbuat dari nur dan diciptakan tanpa, dia tidak berwujud, artinya gaib.
Dia Malaikat itu tidak berwujud goib maksudnya bagi kita, Mbak, bagi bagi kita. manusia. Iya, bagi Kalau saya manusia. tunjukkan di Quran Jibril itu bisa jadi manusia gimana? Oh bisa, memang bisa. Nah, tadi katanya nggak ada wujud. Dia yang benar mana nih? Bisa berwujud itu bisa. Makanya perhatikan narasi Anda. Takutnya narasi Anda bertentangan dengan hadis dan Quran. Gimana? Tidak, Mbak. Di dalam Jadi hadis, sebenarnya malaikat ada wujudnya. untuk bagi kita itu bagi orang Islam itu adalah hal gaib, Mbak. Seperti halnya hantu, Tuhan, Allah itu gaib buat kita. Oke, baik. Kalau malaikat itu goib, seperti halnya hantu, bisa nggak malaikat itu mencekik? Mencekik. Oh, jangankan mencekik, Mbak, bantu perang aja bisa. Jangan bilang dulu gitu, karena sesuatu yang hantu, gimana ceritanya hantu bisa memegang Anda gitu loh. Sesuatu hal yang goib, Beda, Mbak, itu nggak malaikat akan sama. bisa loh. Tadi kata Anda, itu seperti hantu loh. Karena tidak berwujud, maksud saya itu tidak berwujud. Bagi kita itu tidak berwujud. Kalau bagi Allah itu ya, Mbak, ya semuanya berwujud. Tahu siapa bentuknya seperti apa tahu. Dan yang pernah melihat malaikat secara langsung, setahu saya pribadi, ya cuma Nabi Muhammad. Oke. Dan Nabi Isa sampai sekarang belum. Sebentar. Anda mengatakan yang bisa melihat malaikat itu hanya Nabi Muhammad, betul? Bukan hanya, setahu saya Nabi Muhammad. Oke. baru Nabi Muhammad. Ya. Anda kan tahu siapa saksinya Muhammad bertemu dengan malaikat? Saksinya ya Al-Quran tuh, Mbak. Gimana ceritanya? Masih hidup, maksudnya, Saksinya Mbaknya. Quran, Kalau sementara misalnya- Quran ini nggak bisa ditanyai. Quran, kau pernah menyaksikan Muhammad bertemu dengan malaikat? Nggak jauh lah. Mbak, kalau Mbaknya nanya seperti itu tuh iman, Mbak. Jadi kita Nabi Muhammad melihat malaikat dengan menceritakan malaikat punya sayap begini begitu. Itu karena memang udah pernah melihat. Dia nggak mungkin kalau Mbaknya misal, Mbak, saya bisa melihat sesuatu yang semua orang nggak bisa lihat. Dan Mbaknya lihat berarti nggak cuma saya dong yang lihat. Segini ya, ini logikanya. Ini kita bicara tentang peluang. Saya juga bisa melihat hantu, tapi saya akui hantu itu adalah malaikat. Bisa nggak? Nggak bisa, Mbak. Bisa dong. Terserah Mbaknya. Padahal saya melihat hantu. Tergantung manusianya, Mbak. Nah, sabar dulu. Saya ini melihat hantu, tapi saya akui yang saya lihat itu adalah malaikat. Bisa nggak? Bisa saja. Ya bisa, karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Ngaku-ngaku bisa kan? Bisa. Betul? Apa? Ngaku-ngaku kan bisa aja, sah-sah aja. Bisa. Iya. Ya. Kalau aku sih bisa, Mbak. Saya melihat. Boleh nggak orang-orang beriman sama hal yang saya ngaku-ngakuin? Apa? Kamu mau nggak beriman kepada saya? Serius, saya ini ketemu malaikat, padahal sebenarnya hantu. Pokoknya saya ketemu malaikat. Yang penting kan saya ngaku. Mau ada bukti nggak ada, bukti nggak ada saksi. Pokoknya kamu harus percaya bahwa saya itu melihat malaikat, walaupun itu adalah hantu. Ayo dong, percaya dong. Iya, mbaknya. Ya nggak mau saya. Kok nggak mau? Ya kan mbaknya Apa yang membuat Anda tidak mau beriman kepada saya yang melihat malaikat adalah hantu? Karena saya baru kenal mbaknya. Ya. Saya dari kecil sama mbaknya nggak tahu tuh siapa terjadi mbaknya. Anda kenal Muhammad? Saya mengenal Nabi Muhammad. Pernah ketemu dari kecil? Kenal? Saya melihat. Loh. Saya melihat. Gimana? Coba. Bang, serius. Saya itu ketemu malaikat. Percaya dong. Gimana ceritanya mbaknya? Nanti saya bikin tulisan, buku, cerita yang luar biasa. Pokoknya saya ketemu malaikat. Anda harus percaya dong. Ini iman loh, ini iman. Saya kasih tahu ya mbak ya. Saya kasih tahu. Enggak sesepele itu mbak. Loh, kalau nggak Yang sesepele aku itu. jadi nabi. Sebentar. Dulu inget nggak tahun 2000? Saya nggak
nggak mau ngaku-ngaku nabi, tapi saya cuma bilang saya ini ketemu malaikat. Kalau kamu bilang tidak sesepele itu, tapi ini kan iman. Iman itu sesepele itu. Yang penting saya dapat dari keturunan saya imani. Betul? Saya dapat dari keturunan saya. Iya, saya ini diturunkan iman yang seperti itu. Nenek moyang saya, uyut saya, bapak saya, kakek saya, bapak saya, sampai ke saya. Ini mengimani bahwa ada yang namanya Agatha bertemu dengan malaikat. Pokoknya harus diimani, turun-temurun harus diimani. Sesimpel itu yang namanya iman. Nah iya, Mbak. Kenapa? Ketika saya mengaku saya ini ketemu malaikat, kamu nggak percaya? Kan ini ranahnya iman. Kalau ranahnya begini, Mbak. Ya. Orang yang diberikan mukjizat, maksudnya wahyu, itu orangnya ya nggak kayak mbaknya kayak gini, maksudnya dengan gampangnya gini, lalu bilang kamu harus percaya, nggak bisa kayak gitu. Ada mukjizat, orangnya jujur, orangnya seperti gini gitu, banyak rekodnya, Mbak. Oke, orangnya jujur ya. Terus ya, kamu udah baca At-Tahrim ayat 1-5? Enggak. Nah, Saya nggak hafal. makanya harus orangnya jujur. Cemana dong? Kamu kalau baca At-Tahrim ayat 1-5 itu tuh al-amin, Mbak. Artinya orang yang terpercaya. Bahkan orang kafir musuhnya pun ikan domba. Saya ini orang terpercaya, Bang. Saya nggak pernah punya otak. Saya nggak kenal, Mbak. Saya nggak pernah punya masalah sama tetangga. Saya orangnya baik, suka memberi. Serius. Saya terkenal loh. Saya terkenal. Nanti saya akan bikin satu kumpulan ya, ini ya 4.000 orang ini saya bikin dari pengikut saya pastikan saya akan terkenal. Tapi saya akan pastiin ya ke Bang PBP bahwa saya ini orangnya jujur. Ya, muka saya ini nggak pernah asam. Saya juga tidak pernah, maaf ya, berhubungan badan dengan pembantu saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah menikahin laki-laki kecil. Serius, Bang, abang harus percaya sama saya. Terus, saya ini orang terkenal loh. Saya ada ratusan ribu yang mengenal saya, lebih banyak baru dalam jangka waktu beberapa bulan. Bisa saya menggerakkan massa sampai saya jadi menjadi seseorang yang wow. Serius, saya bahkan itu udah terkenal di Boston, saya terkenal di Israel, saya terkenal di Vietnam, saya terkenal di Filipina, di Malaysia. Loh, betul loh. Ada yang tahu loh. Di Jepang, di Korea nih. Saya ini terkenal, Bang. Beberapa negara mengenal saya. Serius. Ya. Terus ibaratnya dan Nabi itu, Mbak, datang dengan mukjizat juga, Mbak. Saya nggak perlu pakai Nabi, saya juga bisa bermukjizat ya. Nanti jika saya ada kedapatan sesuatu, saya akan bilang saya dapat wahyu dari malaikat yang saya temukan tadi bahwa kalian itu nggak boleh menyalahkan saya. Mukjizat itu tidak hanya berupa wahyu, Mbak. Bisa juga contoh Nabi Isa. Mukjizatnya Saya nggak nanya Nabi Isa, saya nggak penting itu Isa itu. Muhammad aja dulu. Coba apa wahyu, apa mukjizat Muhammad? Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak, Mbak. Salah satunya Al-Quran. Saya tadi udah bilang, saya juga nanti ada itu mukjizat saya, tenang aja. Ya. Saya pasti nanti dapat wahyu. Oke. Terus pernah langsung ke langit ke-7, maksudnya langsung berhadapan langsung sama Allah. Saya juga udah pernah, Bang, serius, dalam mimpi. Saya udah pernah. Itu tidak dalam mimpi, Mbak. Itu real. Ketemu dengan Yohanes. Saya beneran, ini real. Pernah real membelah mimpi. bulan. Real mimpi. Pernah membelah bulan. Kalau narasi membelah bulan di dalam surah Al-Qamar itu nanti menjelang kiamat. Itu belum ada. Sudah dibelah, Mbak. Dalilnya mana? Dalilnya di hadis, Mbak. Saya nggak hafal ya, Mbak. Mbaknya bisa aja clue-nya mungkin membelah bulan. Bang, jangan Dan secara penelitian sudah pernah bulan itu dibelah menjadi dua. Minta surat langsung resmi dari NASA yang mengatakan bulan pernah terbelah.
Minta. Karena yang ke bulan itu NASA. Minta. Saya mau tahu. Mbak, belum ada, Mbak. Itu pasti kontroversi, Mbak, orang sampai bulan. Oh, kalau kontroversi kok udah jadi ayat? Kan bisa dipantau dari Kalau bumi, itu Mbak. kontroversi kenapa udah jadi ayat? Kan bisa dipantau dari bumi. Kita punya teropong, kita punya Saya teknologi. nggak nanya dipantau dari bumi. Masalahnya kalau bulan terbelah, mana belahannya? Ada bekasnya, Mbak. Ya, Mbak, Bekas lihat apa? aja refresh. Ini Saya bang, bisa, Mbak. jerawat saya ini juga udah kayak bulan bang, bolong-bolong. Iya, bekasnya. iya. Ya, itu ada bekasnya. Iya, karena udah pernah ada bisul di sini, makanya ini ada bekasnya. Iya. Tunjukkan sama saya secara akademis, NASA mengatakan bulan itu pernah terbelah dan ada belahnya. Karena itu semua adalah gosip belaka atau hoax. Saya udah baca itu. Ya, baca Sekarang aja. gini bang, Refresh, sekarang jangan gini, cuma ngasal. sekarang gini, saya bisa tunjukkan di dalam Quran tertulis di Al-Qamar ayat 1. Bulan itu nanti seperti, bahkan bukan terbelah, akan seperti terbelah menjelang kiamat. Baca Al-Qamar ayat 1 di Quran. Itu kalau menjelang hari kiamat nggak hanya seperti, itu semuanya salah-salah. Itu berarti belum terjadi kan? Itu artinya belum terjadi. Kalau yang artinya penghancuran, Yang namanya belum terjadi namanya bukan mujizat. Bukan. Mujizat itu telah terjadi, disaksikan banyak orang, dan itu untuk datang bulan. Kalau nggak jadi kiasan, semua perempuan itu datengin bulan itu. Datang bulan. Cair. Bah, janganlah, masa narasi hoax kok jadikan data. si hoax apa, Mbak? Ya Mbaknya itu, lihat sendiri. bulan terbelah itu bang, itu udah banyak sekali orang yang malu loh dengan statement. Enggak. Saya sama sekali tidak malu. Oke baik, bulan terbelah siapa satu orang saksinya? Namanya? Mbak, kalau misalnya saya bukan ahli agama, Mbak. Saya nggak hafal. Mbaknya cari referensi sendiri ya. Mungkin barangkali dapat hidayah masuk Islam. Bulan terbelah referensinya siapa? Di Google aja, Mbak. Enggak, saya bukan kiai, Mbak. Anda beriman kepada Google atau beriman kepada Quran? Google itu biasanya mengutip juga dari apa isi Al-Quran, Alkitab. Saya Google ya, pernah nggak bulan terbelah? Saya Google ya. Oke Google, apakah bulan pernah terbelah? Ya, saya baca langsung dari CNN. Ya. Dengar ya. Hingga detik ini, ya, belum ada penelitian yang mengatakan bulan itu terbelah secara signifikan. Anda boleh dicek. Oke, referensinya, Mbak, jangan referensinya hanya satu. Ini dari NASA, ini NASA yang ngomong NASA, Mbak, bukan saya. yang bekerja di astronomi itu nggak cuma NASA, Mbak, banyak ada NICISAR. Ya, yang saya tahu cuma itu sih. Sekarang saya tanya, yang ke bulan sana siapa? Nggak ada yang ke bulan, Mbak. Ada. Itu masih kontroversi. Itu udah Itu kesana, masih udah ada. Hah? Kita tuh tidak bisa meninggalkan orbit begitu jauh, Mbak. Nggak Itu bisa masih kontroversi. Cobalah nonton Google. kontroversi. Bang, kalau Anda mengatakan astronot itu kontroversi ke bulan, ya, Ya. satelit itu di mana ditaruh? Loh, internetmu ini satelitnya itu di bulan. Loh, kamu nggak tahu? Kamu nggak ngerti? Terus siapa yang naruh internet sana? Yang bisa, ini sampai Google Map itu ada. Kalau nggak di atas sana, bang, ditaruh, bang. Allahu Akbar. Lu kagak pernah sekolah kah? Loh, bulan
Loh, ngaco internet di bulan. Loh, iya, bulan itu satelitnya bumi. Lu kata gimana? Mbak, bulan sama satelit-satelit kita itu bedanya jaraknya jauh, Mbak. Bulan tuh jauh banget. Satelit kita tuh hanya dua. Sekarang saya tanya, berapa jaraknya gitu ya, nggak bisa jawab. Oh bisa Bang, cari Google. Ketika kamu mengatakan bulan jaraknya jauh dengan bumi, berarti ada orang yang udah sampai ke bulan sehingga bisa mengukur dong logikanya. Mudah saja Mbak. Kalau ukur mudahnya logika. Ketika sudah bisa membuktikan ada jarak sekian kilometer atau sekian mil jaraknya, artinya sudah ada yang titik garis ke bulan. Udah ada belum orang nyampe ke bulan? Bohongan. Ini logika aja. Ini kita pakai logika. Jupiter sekarang berapa puluh tahun cahaya? Itu orang kalau kamu mengatakan belum ada yang ke bulan dan itu masih jadi kontroversi, bagaimana? Bang, saya pakai otak. Lu pakai ludah dari tadi. Saya pakai otak dan saya pakai data. Matematika. Kegilaanmu adalah ketika kamu bilang belum ada yang ke bulan. Kalau belum ada orang ke bulan, gimana ceritanya? Oke. Coba kamu Google sekarang jarak bulan ke bumi. Google. Boleh nggak sih Mbak saya ngomong bentar? Google dulu. Kamu ngomong goblok dari tadi. Ya, terus terang. Ini kebodohan yang hakiki. Kok kayak gitu sih Mbak? Jelas dong. Logikanya, kalau belum ada orang yang sampai ke bulan, bagaimana cara orang mengukur jarak bulan dengan bumi? Saya enggak loh. Ya, Anda gobloknya luar biasa memang. Kita telah menyaksikan bagaimana jalannya diskusi yang terjadi. Dan semakin hari semakin aneh saja pertanyaan-pertanyaan kaum sebelah. Kata Allah diklaim sebagai hanya umat Islam. Dan pertanyaan yang paling konyol yang datang dari Klondistan yang dinikmati oleh para pengikutnya dan dipertanyakan kembali terhadap kehangatan. Apakah Allah menciptakan batu tapi tidak bisa diangkat? Ini sesuatu hal yang konyol. Untuk apa Allah menciptakan batu? Dan apa fungsinya? Dan apa faedahnya? Sesungguhnya pekerjaan Allah adalah begitu berarti atau berbuat untuk manusia karena banyak hal manfaatnya. Bukan untuk lelucon atau main-mainan seperti pesulap. Dan ini dipertanyakan kembali, hanya menjawab tapi. Jadi begitulah Agatha dengan cerdas menjawab. Dan ini membuat tamparan terhadap kaum sebelah. Bahwasanya Allah kita Yesus Kristus merendah jadi manusia karena dia mampu. Dan iblis sajalah yang tidak mau merendahkan dirinya. Jadi ini kata-kata yang penting kita simak dan perlu kita paham. Jadikanlah ini semua menjadi momen pembelajaran dalam diri kita. Biarlah kita mengenal Yesus Kristus dengan sesungguh-sungguhnya dari data Alkitabiah yang tidak perlu ditafsir-tafsir. Cuma hanya kita ingin tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.